Nah, yang kayak gitu, itu dia layak diikuti. Lihat track recordnya, gimana di sunnah. Dia dakwain sunnah nggak, ngingkarin ahli bid'ah nggak? Tuh, iya dia begitu, layak kau jadikan dia panutan. Nah, di dalam hadis ini jelas, bahwa para khulafaur rasyidin dan para salafus saleh radhiyallahu anhum, para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, adalah para ulama di tengah-tengah umat pada zaman itu. Iya kan? Diperintahkan kita oleh Rasul untuk berpegang teguh kepada sunnah mereka, untuk ngikutin mereka. Paham nggak? Yang dimana mereka lah yang mengajarkan dan membimbing para manusia untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul dengan baik dan benar. Rasul mensifati mereka dengan dua sifat agung, yaitu ar-rusyd dan al-hidayah. Ar-rusyd ini, yakni kebijaksanaan dan petunjuk yang benar. Al-hidayah ini maksudnya petunjuk kepada kebenaran dan keselamatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa seorang alim yang layak dijadikan panutan, yaitu seorang alim yang berada konsisten di atas manhaj yang lurus. Satu. Ya. Jadi siapa dong alim yang dijadikan patokan panutan gitu. Ini lihat nilai-nilai ini. Yang pertama, lihat alim yang berada konsisten di atas manhaj yang lurus. Dia konsisten sama manhajnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena beberapa orang yang telah mengenal manhaj akhirnya bikin standar ganda, mabni mu'rab istilahnya. Oke? Orang dia paksain buat mabni, dianya mu'rab sejadi-jadinya. Kalau yang nggak ngerti bahasa Arab susah tuh paham itu maksudnya tuh. Oke? Yang kedua, memiliki kadar keilmuan yang baik tentang sunnah dan mengamalkannya. Dan tentang jalan yang hak ini, dan tentang ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dia menerapkannya bukan hanya sebagai kaidah dan wawasan yang diketahui, konsisten di dalam kehidupan dia mengamalkan nilai-nilai tersebut. Kalaupun seringkali nggak sesuai dengan kepentingannya, dengan hawa nafsunya, dengan kenyamanannya dan keamanannya. Berapa banyak orang mesti menerapkan nilai-nilai sunnah, akhirnya terancam keamanannya kan? Terancam kenyamanannya, hilang maslahatnya dan lain-lain. Karena sunnah yang mesti dia terapkan dan dia perjuangkan. Yang ketiga, dia memuliakan sunnah dan memuliakan para ahli sunnah. Yani dia memberikan segala hal tempatnya masing-masing, menempatkan segala hal pada tempatnya, fair, maksudnya fair. Sunnah adalah sesuatu yang harus dimuliakan. Ahlu sunnah gimana pun mereka punya jatah dan kadar kemuliaan. Ya. Yang keempat, dia menyeru kepada sunnah dan mengingkari nilai-nilai yang bertentangan dengannya. Dia nggak diam menyembunyikan yang sunnah ketika yang sunnah bertentangan dengan arus umumnya manusia. Nggak diam dia. Dia gebrakin, dia sampaikan yang sunnah yang seharusnya. Dan dia ingkari orang-orang dan tokoh-tokoh yang menyeru kepada apa yang bertentangan dengan sunnah. Kalaupun itu umumnya manusia, resikonya pahit nggak tuh? Mengancam keamanannya dan menghilangkan zona kenyamanannya, comfort zone-nya dan lain-lain. Nah, yang kayak gitu, itu dia layak diikuti. Lihat track recordnya. Gimana di sunnah? Dia dakwain sunnah nggak, ngingkarin ahli bid'ah nggak? Tuh, iya dia begitu, layak kau jadikan dia panutan. Ya, inilah sosok ulama yang layak dijadikan rujukan dan tempat bertanya, terutama di saat munculnya banyak fitnah, perpecahan, dan kebingungan di tengah umat. Ya, sahabat.